Hari Kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah bagian. Jack dan Arnaf adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo. I lived in Jamaica my whole life. So, I mean, like, most of my culture is Jamaican. I guess, like, some parts of it are Indonesian. To be fair, like, it's Indian either way. Like, I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya boleh coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Like we also go to we went to restaurants together. Like we know how to order food. Aku suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo karena saya suka ngomong tentang banyak science related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia bahasa basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti. Cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi bahasa basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA.